Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ramalan tentang akhir zaman seringkali terjadi di pelbagai belahan dunia dan semuanya gagal total. Bahkan yang paling heboh saat itu adalah tahun 1999. Dan kemudian menyusul yang agak dekat tahun 2012 oleh suku Maya. Tapi semua tidak terjadi. Ramalan berkaitan dengan datangnya Yesus untuk yang kedua kali, akhir zaman maksudnya, bahwa Yesus datang untuk kedua kali pada akhir zaman. Dan ketika Yesus datang kedua kali pada akhir zaman, disinilah terjadi apa yang namanya penghakiman terakhir. Ketika membaca Injil ini, saya teringat 21 tahun yang lalu ketika nonton film Titanic. Dan dalam sebuah adegan, seorang hamba Tuhan di atas kapal, mereka yang lagi chaos, mereka yang lagi panik, lalu dia berkhotbah dan mengutip ayat ini. Dia mengatakan pada hari itu, ya, sementara mereka main biola, kalau mungkin masih ada yang masih ingat dengan film tersebut, Titanic itu, ada yang main biola, ada yang sementara bernyanyi, dan hamba Tuhan ini mengatakan pada hari itu barang siapa yang ada di peranginan, janganlah ia turun dan seterusnya. Jika ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa, yang satu ditinggalkan. Jika ada dua wanita yang sedang menghilang, yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Dan masih ada tambahan dalam buku ruah yang saya siapkan. Jika ada dua orang yang ada di padang, yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Dan menarik, para murid tanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Dibawa di mana? Ditinggalkan di mana? Nah, mulai berpikir, mulai membingungkan, sebenarnya siapa yang dibawa di mana, siapa yang ditinggalkan di mana. Dan Yesus mengutip Amsal. Dia mengutip Amsal dan dia mengatakan, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Rupa-rupanya ini tidak dimaksudkan tentang mereka yang bersatu dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Bukan para kudus yang bersatu dengan Kristus. Karena jika demikian ini agak aneh dan asing. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah penghakiman terhadap orang-orang jahat yang tidak mau bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini bersama gereja kita memperingati Santo Yosafat. Santo Yosafat ketika pada tanggal sekarang tahun 1623 selesai memimpin perayaan Ekaristi. Ya, dia yang sangat rindu supaya gereja para pengikut Kristus bersatu setelah skisma dengan Ortodoks terjadi. Dan dia selalu merindukan supaya persatuan itu terjadi lagi. Supaya kembali ke pangkuan gereja. Tetapi mereka tetap tidak mau. Dan pada kesempatan 12 November selesai misa, datanglah orang-orang jahat dari satu kelompok. Membunuh pelayan-pelayan uskup. Dan uskup itu keluar lalu mengatakan, inilah aku yang kamu cari. Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tidak berdosa?
Lalu uskup ini pun dibunuh pada saat itu juga, dan jenazahnya dibuang di sungai Dvina. Dan sampai hari ini kematiannya kita peringati sebagai peringatan wajib gereja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita setiap hari menghadirkan kebaikan dan kebenaran, lalu menghalaukan kejahatan dan kesalahan, agar kita makin mengenal Allah, melampaui hal-hal barang-barang yang kelihatan. Sebagaimana kebijaksanaan pada bacaan pertama tadi yang mengatakan, sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Semoga demikian.